Kemudian saya ingin bersaksi, ya, Tuhan itu sungguh luar biasa. Ya, awalnya saya itu tidak ingin untuk menjadi Kristen. Jadi latar belakang saya itu dari Muslim, ya. Jadi saya dari kecil dididik di Muslim. Yang saya ucapkan seperti ini: asyhadu an la ilaha illallah wa Isa ruhullah. Saya nggak tahu yang gurung itu pendeta, Roh Kudus, Roh Allah. Tiba-tiba Gilbert berkhotbah, orang Kristen tidak bisa disantet. Apa gunanya sehat kalau mati masuk neraka? Bagi saya mujizat terbesar adalah nama saya tertulis dalam kitab kehidupan. Harusnya di bulan April saya tinggal damai, tapi oleh karena kasih karunia Tuhan itulah terjadi dalam sekarang setiap malam kami keluar dari Shalom, saya memperkenalkan, nama saya Dr. Andes Daud Rebo STH. Saya sebagai gembala di gereja GPPS Kunci Daud Kabupaten Sukoharjo ini. Juga saya sebagai ketua Badan Musyawarah Kabupaten Sukoharjo yang saat ini dari tahun 2006 sampai sekarang masih saya menjabat sebagai ketua Badan Musyawarah Antar Gereja di Kabupaten Sukoharjo ini. Saya ingin perkenalkan diri saya ini, dan juga saya melayani di gereja ini, Balakan ini sudah kurang lebih 22 tahun. Ya, puji Tuhan, suka duka dalam pelayanan ini luar biasa. Ya. Namun kami sangat bersyukur Tuhan menuntun langkah demi langkah kami sehingga gereja ini ada kemajuan dan perkembangan. Demikian juga di dalam pelayanan kami sebagai ketua Badan Musyawarah Antar Gereja Kabupaten Sukoharjo ini, hubungan dengan pemerintah Sukoharjo cukup baik. Bahkan gereja-gereja telah kami perjuangkan dapat bantuan dari pemerintah untuk Kabupaten Sukoharjo ini. Ya, kami sangat bersyukur sehingga gereja-gereja di Sukoharjo ini juga mendapatkan bantuan hibah dari Pemda Kabupaten Sukoharjo. Ini yang kaitannya dengan tugas saya di BAMAK atau Badan Musyawarah Antar Gereja Kabupaten Sukoharjo ini. Kemudian saya ingin bersaksi, ya, Tuhan itu sungguh luar biasa. Ya, awalnya saya itu tidak ingin untuk menjadi Kristen. Jadi latar belakang saya itu dari Muslim, ya. Jadi saya dari kecil dididik di Muslim, dan juga saudara saya, paman saya aslinya dari Ponorogo, ya. Ponorogo ini Kecamatan Sampung, Ponorogo, Moroto, itu daerah warok-warok di sana itu. Ilmu-ilmu. Jadi Islam ini Islam tapi juga ilmu kejawen itu dari bapak saya, semua keluarga saya begitu. Bahkan ada yang jadi dukun, ya itu yang karena kami latar belakang di Ponorogo, khususnya di daerah Moroto itu. Ya, puji Tuhan, Tuhan itu sungguh luar biasa memanggil saya. Saya tidak mengira kalau saya ini jadi Kristen. Dulu saya benci dengan kekristenan. Saya kelas 4 atau 5 SD, itu saya pernah, tetangga saya itu ada yang ibadah keluarga gitu, ucapan syukur, saya lempari, ya, sampai batunya itu masuk gendengnya, saya lempar gendengnya, pecah, batunya turun. Kemudian ada pendeta itu yang melayani itu karena dekat hutan, bawa anjing. Ya, anjingnya 2. Kemudian anjing itu saya pelinteng. Ya, saya pelinteng pakai ketepil seperti Daud itu. Ya. Jadi seperti Daud itu kecil saya itu cari burung ya pakai itu, ya, karena enggak punya tembak waktu itu, ya.
Sehingga saya pada waktu itu ada anjingnya pendeta itu, saya ketepil itu ya, pelinteng ya. Akhirnya kena kepalanya sampai putar itu, ya, putar karena kesakitan sampai orang-orang itu rame. Wah, siapa ya yang melempar anjing ini? Wah, anjingnya ini apa? Terpelanting-pelanting itu ya, karena pas kena kepala itu dekat mata itu kena batu. Wah, ini kecilan saya seperti itu. Kemudian saya itu tahun 1977 itu saya tamat dari SD. Ya, dari SD saya pengen sekolah ke kota waktu itu ya. Lah, ayah saya itu meninggal, saya masih usia 3 tahun. Waktu itu adik saya juga masih kecil, baru lahir. Ayah saya sudah meninggal. Ya, kemudian saya ingin sekolah. Ya, pada waktu itu ingat saya itu Menteri Pendidikan itu Daud Yusuf, ya. Kemudian merubah tahun ajaran itu, dulu itu kan tahun ajaran Januari, diubah menjadi Juli, ya. Itu tahun 1977. Lah, waktu itu saya baru selesai tamat SD. Kemudian saya pengen sekolah ke kota. Kemudian ada temen gitu, ayo kalau kamu ingin sekolah ke kota ikut aku. Nah, tidak tahunya itu teman itu pernah tinggal di panti asuhan. Ternyata saya diajak ke sana, tapi tidak ngomong kalau itu panti asuhan. Ya, ngomongnya, ayo ikut nanti disekolahkan. Nah, ya, saya ikut aja pada waktu itu. Ya, itu panti asuhan namanya Panti Asuhan Pancaran Kasih. Tempatnya itu di Caruban Madiun. Ya, Caruban Madiun. Ya. Kemudian saya ke sana, tahun ajaran itu mundur, biasanya itu Januari, ya. Nah, biasanya Januari diundur Juli tahun ajaran barunya. Sehingga pada itu saya sekolah mendaftar mundur. Kemudian saya diambil anak angkat oleh Bapak Pendeta yang punya panti asuhan itu. Kemudian saya tinggal dengan beliau dalam rumahnya menjaga anak-anaknya. Dia punya anak 4, 3 laki-laki, yang 1 perempuan. Ya, itu pimpinan panti asuhan itu namanya Pak Pendeta Simon Petrus 2 BPA. Dari ceritanya, kesaksiannya, beliau itu dulunya pernah memimpin bajak laut. Jadi pemimpin bajak laut tapi bertobat. Ya, akhirnya bertobat jadi pendeta. Terus merintis yayasan panti asuhan namanya Pancaran Kasih itu. Saya di situ, saya diambil anak angkat. Kemudian saya tinggal dengan beliau. Ya. Saya bekerja dengan beliau, ya, saya ikut terus bekerja, ya. Disuruh apa saja saya ikuti, ya. Dan puji Tuhan, pada waktu itu saya kecil itu tidak pernah jadi Kristen, dengan Kristen benci, tapi saya sekarang kok ikut dengan orang Kristen, gitu, ikut dengan orang Kristen. Nah, saya pada waktu itu pertama-tama tuh saya masih sembahyang, sholat, ya, seperti biasanya saya puasa, kemudian malam itu tahajud, gitu ya, seperti yang saya lakukan waktu masih Muslim. Saya masih tapi ini Pak Pendeta saya itu dibiarkan aja. Lama-lama saya ikut sekolah minggu itu waktu itu ya, sekolah minggu tapi sudah agak besar saya. Ya, ikut itu. Terus saya sekolah di SMP. Nah, saya di SMP itu kelas 2 mau naik kelas 3. Ya, kelas 2 naik kelas 3 itu guru saya tahu bahwa saya itu latar belakang dari Muslim. Akhirnya berusaha untuk dijadikan Muslim saya. Ya, kamu ikut saya, tak ragati. Ya, namanya Pak Somad waktu itu, ya, Pak Somad. Tapi saya matur dengan bapak angkat saya itu, enggak usah.
kamu ikut di sini saja, ya sekolahkan, ya. Dipengaruhi saya di sekolah itu. Dan pada waktu itu yang Kristen di kelas saya itu hanya 2 orang, ya. Saya yang jadi Kristen baru dengan teman saya, ya ini. Saya sering diolok-olok, saya pelajaran agama itu diolok-olok, ya. Kemudian saya keluar tidak boleh, saya ikut tapi seringkali diolok-olok, ya. Tapi memang ikut Tuhan itu memang harus perjuangan seperti itu. Kemudian satu saat saya sudah kelas 3, ada guru saya yang muslim itu ngolok-ngolok saya. Saya sempat marah, mejanya tak gedor semua, ya. Dan ternyata pada waktu itu guru saya itu namanya Pak Dul Karim. Saya marah, diam, saya suruh diam. Waktu dia ngajar, saya berani waktu itu. Tidak tahu kok saya kok langsung ada seperti pimpinan Roh Kudus gitu. Saya stop guru ngajar, berhenti. Kalau tidak berhenti, tak laporkan kepala sekolah, langsung berhenti. Ya Pak Dul Karim ini untuk ngolok-ngolok saya. Ya waktu itu. Ini luar biasa, ini pengalaman saya. Dan saya pada waktu ingat, Pak Dul Karim mengatakan gini, kamu besok naik haji, melihat watu gantung tanpa cantel. Jadi watu sekan ngambang gitu ya, Ka'bah itu. Ternyata setelah sekarang dilihat, ternyata bohong guru itu. Ya tidak mungkin ngambang. Ternyata itu bahkan setelah saya tahu bahwa kebohongan yang pengajar itu terlihat dari situ. Benar ini saya ingat terus ya. Karena saya heran, watu gantung segede ini sakmono, Ka'bah itu kok gantung tanpa cantel. Saya gumun, sehingga itu terekam pada saya. Saya ingat, saya lihat di TV, bohong guru saya. Ternyata itu yang di bumi kok. Ternyata dulu kan bayangan saya gantung awang-awang sana. Ya ini ya yang pernah saya terima dari guru saya. Kemudian pada waktu itu saya jadi orang Kristen. Ya puji Tuhan, meskipun dipengaruhi saya, ya, tapi saya tetap kuat, ya puji Tuhan itu, ya. Kemudian saya dari SMP nerusin sekolah ke STM waktu itu, ya. Pertimbangan saya masuk di STM itu masuk sore, karena pagi saya harus kerja, harus membantu, ya karena saya ikut orang, saya harus bantu kerja pagi itu, ya. Jadi sore itu sekolah saya sore. Ya setelah selesai dari STM, saya kuliah di IKIP Madiun, ya di IKIP Madiun, ya saya kuliah sambil bekerja itu. Jadi saya itu sekolah kuliah sambil bekerja untuk mencukupi. Ya puji Tuhan, Tuhan buka jalan. Ya saya kuliah juga dulu tidak mikir kuliah, tapi ternyata puji Tuhan, Tuhan buka jalan. Tuhan itu memberi kemurahan saya bisa kuliah. Ya. Dan mujizat Tuhan yang luar biasa. Ya, saya sering waktu akan bayar semesteran, ternyata Tuhan gerakkan orang untuk memberi uang saya untuk bayar semester. Itu sering yang saya dapat mujizat-mujizat yang luar biasa. Akhirnya saya itu waktu ini SMP yang pada waktu itu SMP kelas 2 mau naik kelas 3 itu saya itu pernah mengalami sakit ya. Saya lumpuh waktu itu, ya sudah ikut orang lumpuh, itu pernah mengalami sakit itu. Saya juga tidak tahu sakitnya apa, kok langsung saya lumpuh, tidak bisa jalan kurang lebih 6 bulan waktu itu. Terus kemudian, waduh, kaki saya kecil. Terus saya berdoa. Waktu itu memang Kristen saya juga belum kuat. Waktu itu saya Islam sudah biasa untuk sembahyang dan sebagainya. Ya. Kemudian saya puasa 3 hari 3 malam, ya. Pada waktu malam saya tahajud, ya. Meskipun saya sudah ikut ini, saya masih bisa tahajud malam itu. Dan saya ingin ketemu Sang Pencipta, karena waktu itu dalam situasi bimbang saya ikut Kristen apa. Dan saya pengen ketemu dengan Tuhan Sang Pencipta itu, ya. Pada waktu itu saya sudah puasa 3 hari 3 malam. Hari ketiga itu saya malam itu jam 2 itu saya meditasi. Ya, seperti orang Kristen kalau berdoa khusus gitu ya. Saya juga begitu ya. Karena saya juga pernah dilatih untuk meditasi.
ya, dilatih meditasi, pernah. Akhirnya saya juga seluruh kehidupan saya malam itu saya ngomong dengan saya pasti ada yang menciptakan saya. Dan saya pengen ketemu sang pencipta itu. Kemudian saya malam itu ya, semedi tahajud itu saya hening gitu ya. Saya hening berdoa begitu. Di kamar saya itu ada seperti angin dari atas itu. Angin itu dari atas. Jadi seperti atas ditiupkan ke bawah itu. Ditiupkan ke bawah keras banget. Oh, ada apa ini? Ya, padahal orang semedi kan khusus ya, tidak boleh terganggu. Tapi karena itu hal yang aneh, saya agak terganggu. Ada apa ya? Terus saya mulai semedi lagi. Dan itu angin tuh bertebaran di kamar saya itu keliling begitu. Saya berusaha menenangkan diri. Kemudian tidak lama itu ada petir. Ya, petir. Petir itu dari atas nyamber itu sampai saya ketakutan. Saya tutup telinga saya begini. Tutup telinga saya itu. Saya tenangkan gitu. Saya tenangkan, ada apa Tuhan? Kok aja keajaiban saya tenang. Setelah tenang itu saya terangkat naik ke atas sana. Tahu-tahu itu saya ketemu dengan Gusti Allah orang Kristen, Yesus itu. Karena pada waktu itu saya pernah melihat tetangga saya itu yang Kristen punya kalender Kristen itu. Yang gambarnya Tuhan Yesus pakai jubah itu, tangannya gini, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Matius 11 ayat 28 itu. Ya, itu di kalender itu. Duh, itu loh Gusti anak yang Kristen. Menungso kok disembah. Saya ngolok-ngolok waktu itu ya. Menungso disembah. Tapi luar biasa, saya pada waktu itu ketemu dengan Tuhan Yesus itu di sebuah taman. Dan taman itu indah. Lebih indah dari taman Teletubbies. Ya, taman Teletubbies kan bagus. Tapi lebih indah dari itu. Wah, luar biasa. Dan pada waktu itu saya di bawah, ya, Tuhan Yesus itu, saya ngertinya Tuhan Yesus itu karena dari kalender itu, ya. Kalau Gusti Yesus itu, Gusti wong Kristen itu, ya, di situ. Dan pada waktu saya lihat itu sama dengan kalender itu, gambar di kalender persis, ya. Saya sampai heran loh. Saya pertama kali melihat gambar Yesus itu di kalender, tapi kok ini persis. Maka saya tahu bahwa kalender kan banyak gambar ya. Ya, ada yang mancung, ada yang tidak, ada yang tua. Tapi saya pada waktu itu tahu persis. Oh, Yesus yang saya temui begini itu. Kalender itu ada yang beda, ada yang hampir sama. Ya, itu yang pengalaman saya. Dan Tuhan katakan, kamu akan kupakai. Ya, saya dipegang sini, saya di bawah, kamu akan kupakai menjadi alatku. Ya. Tapi saya tidak ngerti apa yang menjadi dipakai itu. Dan pada waktu itu saya sakit kan. Saya bilang, saya batin ya, tapi belum ngomong. Aku sakit tuh. Tapi Tuhan katakan gini, kamu akan sembuh. Ya, saya tidak ngomong itu, tidak terucap keluar, tapi di batin itu sudah, Tuhan, kamu akan sembuh. Gitu loh. Wah, terus saya diajak ke sebuah tempat yang ngeri itu, kalau mungkin orang mengarahkan neraka. Itu seperti lautan begitu ya. Jadi kayak kolam renang yang sangat luas. Itu di sana orang teriak-teriak dan itu agak gelap. Ya. Dan seperti ada uap begitu mendidih airnya itu. Tapi tidak lihat apinya, tapi pendidihannya itu ada, ya, saya lihat. Dan Tuhan katakan, lihat mereka seperti itu. Menderita. Ya. Terus saya mau lihat itu rasanya enggak sampai hati ya. Karena penderitaan orang berteriak-teriak luar biasa itu. Ya. Kemudian saya diajak ke sebuah ruangan yang sangat luas dan semua orang berpakaian putih. Ya mungkin itu gambaran surga. Kalau di kitab Wahyu kan memang surga itu orang-orang berpakaian putih kan ada di situ ya. Saya seperti itu. Tapi saya enggak boleh masuk. Saya hanya dilihat di depan pintu dan tangan saya dipegang oleh Tuhan Yesus itu, ya. Lihat mereka memuliakan aku. Orang itu dari depan sampai belakang itu semua berpakaian putih.
Ada yang duduk, ada yang berdiri. Yang berdiri itu mungkin melayani ya. Ya, jadi seperti melayani begitu, ya. Ada yang duduk, semua berpakaian putih. Nah, saya akan masuk, tidak boleh sama Tuhan Yesus. Jangan. Ya, kamu lihat aja. Dan di sana tuh ada musik, ada pujian yang sangat luar biasa yang saya dengar itu. Saya pengen masuk tapi tidak boleh. Ya. Dan itu saya diajak lagi ke di situ di depan pintu gitu, Tuhan katakan gini, kamu akan kupakai. Ya. Jadi Tuhan itu bicara dengan saya 3 kali. Pertama tadi di taman tadi, kedua di ini ruangan yang di depan ruangan depan pintu itu, di ruangan di situ orang sebelah putih pakaiannya, Tuhan katakan kamu akan kupakai. Itu yang kedua. Kemudian pada waktu itu saya diajak lagi ke taman itu. Ya. Itu saya diajak ke taman itu. Kemudian Tuhan katakan, sekarang kamu turun. Kamu akan kupakai. Ya, menjadi alatku. Aku tidak ngerti apa yang dimaksud dengan dipakai Tuhan menjadi alat Tuhan. Ya, itu ya, yang saya alami. Saya tidak ingin menjadi orang Kristen, tidak punya cita-cita. Apalagi jadi pendeta. Itu bukan cita-cita saya. Ya, saya dulu ditawari sama bapak angkat saya itu, kamu sudah ditemui Tuhan Yesus, kamu sekolah teologi ya? Enggak, Pak. Ya, saya pengen sekolah umum aja, pengen jadi guru. Ya, kata gitu. Jadi saya kan sekolah di IKIP. Tapi saya sering mendengar suara Tuhan. Ya, saya sering mendengar suara Tuhan. Saya dengar, kadang saya lihat seperti TV begitu ya. Saya lihat ini. Itu yang Tuhan sering nyatakan kepada saya. Ya. Pada waktu itu Tuhan itu sungguh luar biasa, ya. Waktu saya sudah kuliah di Madiun itu, ya. Waktu Tuhan katakan saya sudah semester 8 ya itu, sudah hampir selesai. Tuhan katakan kamu harus melayani aku. Saya bingung pada waktu itu. Ya, saya cita-cita jadi pendeta. Tapi saya karena sering suara itu kepada saya bilang gini, Tuhan, saya ingin mujizat Tuhan terjadi dalam hidup saya. Akhirnya Tuhan mengujo dengan mujizat. Ya, saya pada waktu itu doakan orang-orang gila di jalan. Pada zaman Nalo Loto ya. Jadi edan nomor orang-orang. Tak doani orang gila di jalan itu langsung sembuh. Saya bingung. Loh, terus kemana ya orang sudah sembuh? Ya, pernah tak mandikan, tak pakai pakaian, tapi ditampung di mana? Aku bingung. Takkan suruh pulang. Ya, jadi beberapa orang saya tangani, yang sejak rumahnya saya serahkan kepada keluarga. Ya, itu saya cinta mula-mula saya Tuhan menyatakan kepada saya dengan mujizat itu, sehingga saya pada waktu golek orang edan-edan di jalan. Padahal dulu saya takut dengan orang gila. Saya tidak takut. Ya, jadi orang gila itu langsung tak doakan, tak mandikan yang laki-laki, tapi perempuan saya ndak karena perempuan harus ada teman yang perempuan. Saya sering menangani laki-laki. Ya, tak mandikan, tak cukur. Ya, ini. Ya. Jadi itu yang pernah saya alami. Tuhan itu sungguh luar biasa. Ya, menyatakan saya minta mujizat ya diujau dengan mujizat. Ya. Pernah satu saat itu saya makan ndak punya lauk. Tuhan, aku pengen lauk. Tahu-tahu di dapur saya itu ada lauk, siapa yang bawa ndak ngerti. Ini yang saya ini Tuhan nyatakan luar biasa. Ini dari mana saya tidak ngerti, tapi itu ada, sudah tak makan aja. Ini berkat Tuhan, ya. Sampai Tuhan menyatakan dengan banyak cara, ya, untuk saya supaya pengen bisa jadi hamba Tuhan. Saya dulu juga sudah ngajar di SMK Katolik di Caruban, di Madiun, ya, ngajar di SMK Katolik. Itu. Kemudian sambil melayani saya juga sudah, ya. Kemudian saya pernah sekolah di sekolah di SETAS, sekolah Alkitab, sekolah tinggi Alkitab Surabaya. Ya, di situ akhirnya saya selesai dari IKIP, saya sekolah lagi di sana, kemudian kembali ke pelayanan, dan Tuhan itu menyatakan luar biasa. Pernah saya nangani orang disantet. Ya, Tuhan itu menyatakan ini loh yang nyantet orangnya, tahu saya. Karena saya lihat seperti di TV. Jadi saya sama dengan lihat di TV, ya.
Ya, dukunnya ini, ya, pada waktu itu dukunnya perempuan, tangannya potol-potol karena kena kusta. Dukunnya itu tambah potol-potol tangannya. Loh, kok gini? Tak cek, bener ternyata. Ya, dukun itu ya. Itu yang pernah saya alami seperti itu. Kemudian saya doakan banyak orang ya. Pernah ada orang gila sudah dipasung di daerah perbatasan Ngawi dengan Caruban. Namanya Dilan. Saya suruh lepas, langsung dilepas sembuh. Sampai orang-orang bingung, loh Pak, nanti gimana Dilan ngamuk, gak warit? Enggak, sudah sembuh. Ya, akhirnya saya doakan sembuh Dilan itu. Ya, padahal sudah akan dibunuh karena ngamuan Dilan itu namanya. Ya, dan puji Tuhan, Tuhan itu nyatakan dengan luar biasa. Saya pernah doakan juga orang lumpuh. Ya, itu saya suruh jalan-jalan di Ponorogo, lumpuh itu, saya suruh jalan-jalan. Saya kok hebat, nama Yesus. Saya semakin berani untuk bersaksi doakan orang-orang. Ya, di daerah sini setelah saya di Sukarjo ini juga orang yang di toko Alfamart sebelah Alfamart itu juga ada orang lumpuh. Saya doakan langsung saya jalan. Ya, langsung jalan sampai orang-orang bingung. Loh, nanti gimana Pak Daud jatuh? Enggak. Ya, dalam nama Yesus jalan. Itu mujizat Tuhan. Ya, jadi saya sangat bersyukur dalam pelayanan ini pun juga Tuhan menyertai dengan banyak mujizat ya. Saya mendoakan orang yang di sekitar sini, ada langganan besi saya namanya Pak Suyudi, itu juga komplikasi. Tak doani 3 kali mengalami mujizat. Ya, ada orang Katolik yang dekat sini juga ya stres ya. 3 tahun enggak bisa tidur. Saya doani akhirnya sembuh total. Ya. Dan ada orang yang muslim juga ya, dirasuk roh jahat. Saya doakan insya Allah lepas roh jahat itu. Ya. Bahkan pernah ke tempat ini ya, orang muslim yang pakai jilbab datang sakit. Ya, saya doakan dalam nama Yesus, orang itu pulang sudah sehat. Ini mujizat Tuhan luar biasa. Ya, di sini yang dekat di Polres sini kan ada pegawai namanya Pak Bu Tri Supatmi. Ya, itu disantet karena rebutan warisan. Kesini saya doakan 3 tahun itu enggak bisa apa-apa. Kesini saya doakan pulang sudah sehat. Luar biasa ya, itu mujizat-mujizat Tuhan yang sungguh luar biasa menyertai dalam pelayanan kami. Terlebih saya sangat bersyukur dalam dulu gereja ini kecil, sekarang ya puji Tuhan sudah lantai 3. Dulu kecil gereja ini ya, pada waktu awal saya datang ini di sini dulu mertua yang melayani kecil, sekarang puji Tuhan ini sudah bisa membangun 3 lantai ya, lantai 1 2 untuk gereja, lantai 3 itu untuk menara doa rencana ya. Puji Tuhan, Tuhan menyatakan dengan mujizat. Pembangun ini juga waktu itu Tuhan katakan kamu bangun ya, loh tidak punya uang ya, dan pada waktu itu nabung selama 6 tahun itu ya, terkumpul dana itu hanya 55 juta ya. Akhirnya Tuhan suruh mulai, tak mulai saja seperti orang gila. Semacam ada bingung, Pak Daud mau bangunin duit segitu gimana? Nggih, pondasi aja kurang. Ya, pondasinya berapa? Pondasi sudah habis. Ya. Tapi saya percaya Tuhan akan menyatakan dengan luar biasa. Akhirnya pembangunan ini puji Tuhan ya bisa seperti ini, meskipun ini boleh dikatakan tinggal 50% dah untuk selesainya. Ya, puji Tuhan ya, ini pembangunan ini lebih dari 1M ya. Ya kira-kira 1/4 sampai jadi. Ya, ini karena mujizat pertolongan Tuhan. Ini sungguh luar biasa. Itulah kesaksian saya. Mungkin ada hal yang terselip, sebenarnya sangat banyak kalau kita saksikan mujizat Tuhan itu sungguh luar biasa ya. Jemaat-jemaat juga merasakan sungguh luar biasa ya. Pada waktu saya awal untuk membangun ini, ada jemaat yang mungkin takut atau bagaimana, rasa bantu pergi. Sekarang sudah kembali lagi ya. Puji Tuhan. Ya, sungguh luar biasa. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kandangi ini sudah dibesarkan. Tuhan, domba-domba itu kirim lagi. Ya. Dan sekarang domba-domba ini sudah kembali ke kami. Bahkan bawa bandangan konco yang lain ya, sehingga akan menambah jumlah itu ya. Ya, puji Tuhan. Itu sungguh luar biasa.
kami bersyukur dalam pelayanan ini, memang suka duka dalam pelayanan itu luar biasa. Tapi Tuhan itu sungguh ajaib, ya. Dalam saya mengurus perizinan dulu sangat sulit, itu mertua saya Bapak Pendeta Suripto merintis sangat sulit, ya, izin tidak boleh, ya. Tapi saya ngurus 2 bulan tidak ada sudah bisa selesai, ya. Ini karena Tuhan. Bahkan Pak Bupati Sukarjo ini bisa meresmikan gereja ini, ya, tanggal 21 November 2000 itu diresmikan, ya. Puji Tuhan, sungguh luar biasa. Bahkan kami sangat bersyukur Pak Bupati juga sudah membantu pembangunan ini, ya. Pembangunan tahap pertama itu dibantu 125 juta, kemudian dibantu lagi 25 juta, terus ini dibantu lagi 20 juta. Jadi sungguh luar biasa. Sehingga kami juga bersyukur para sponsor, donatur yang membantu kami, sebab kalau kami dari jemaat tidak mungkin itu, ya. Ya, tapi bersyukurlah jemaat itu juga bisa ambil bagian. Ya, saya bilang, saya khotbah pada waktu awal bangun itu 5 roti 2 ikan. Ya. Itu akan mengenyangkan banyak orang. Sekarang juga uang ini terbatas, tapi akan selesai pembangunan ini. Ternyata terbukti, ya. Kuasa mujizat Tuhan itu sungguh luar biasa, ya. Mujizat Tuhan sungguh hebat dan dahsyat, ya. Saya percaya Tuhan senantiasa akan memberkati dalam kehidupan kita. Untuk itu saya pesan kepada saudara-saudara yang mendengarkan kesaksian saya, jadi kepercayaan atau iman itu jangan dipengaruhi orang lain, tetapi harus punya pengalaman sendiri dengan Tuhan, ya, seperti saya pernah mengalami itu, ya, sehingga tidak akan goyah kalau dipengaruhi orang lain. Pengalaman sendiri dengan Tuhan, Tuhan itu bisa ditemui ternyata. Seperti saya ingin ketemu, ternyata bisa ditemui juga, gitu ya. Ini jadi Tuhan itu bisa ditemui asalkan, ya, dalam firman Tuhan katakan orang yang suci akan melihat Allah. Tapi hati ini tidak suci tidak bisa. Suci tulus itu akan melihat Allah, seperti Musa bisa berhadapan muka dengan muka, gitu ya. Jadi itulah pesan saya kepada pendengar yang setia. Puji Tuhan, kiranya kesaksian ini menjadi berkat. Ya, jangan kita beragama dicekoi oleh orang lain, boh bener boh salah penting panganan. Itu tidak bisa. Kita harus punya pengalaman dengan Tuhan, mujizat dengan Tuhan dalam hidup ini, ya. Karena surga dan neraka itu bukan orang lain yang menentukan, kita sendiri. Dan setelah saya dari Kristen, keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus kok. Bahkan kita yang berdosa, Yesus rela mati untuk menebus dosa kita. Itulah kasih Allah. Kalau Tuhan ngasihkan kasih Allah nyata di dalam Yesus Kristus. Kalau di luar Yesus saya belum bisa melihat nyata kasihnya. Tapi dengan kasih Yesus ini, saya rasakan mujizatnya, saya rasakan dalam hidup ini, pengalaman dalam hidup saya membentuk saya untuk menjadi pribadi orang Kristen. Bahkan saya menjadi hamba Tuhan untuk mendidik orang lain untuk takut akan Tuhan, mentaati firman Tuhan, ya. Ini jadi itulah yang menjadi kesaksian ini, kiranya menjadi berkat dalam kehidupan kita semuanya, ya. Mujizat itu tetap ada, ya. Milikilah pengalaman dengan Tuhan dalam hidup ini, itu yang menentukan dalam hidup kita, ya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semuanya. Salam. Selama 2 tahun itu saya sering mendengarkan lagu pujian, bahkan sampai sekarang juga. Dan waktu itu juga saya mulai membiasakan diri saya untuk membaca firman Tuhan.